Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim. Hadirin dan hadirat yang maaf majelis sofi wa otosiyah hadakumullah, amin. Malam ini penyajian kita dibarengi dengan acara akikah. Akikah itu dari kata akikah, artinya menebus. Biasanya kita menebus satu yang sifatnya dititip sama kita dengan sebutan lain gadean. Jadi Nabi bersabda, anak kita masih tergadai di diri kita kecuali kalau sudah ditebus dengan akikahnya. Akikah adalah acara menyembelih kambing bagi laki-laki 2 ekor, bagi perempuan 1 ekor. Yang bagusnya laki-laki, tapi sebagian kaum boleh kalau akikah walaupun kambingnya perempuan. Kemudian dibarengi dengan akikah itu sebelumnya diberi nama anaknya atau ditahnik, artinya diinformasikan bahwa ini sudah lahir sekian hari yang lalu dan diberi nama si fulan. Kenapa harus diundang orang lain? Agar kemudian anak itu dikenal, sehingga ketika dia ketemu lagi, kalau belum apa dia tanya, siapa namanya? Karena zikrul ismi doa, menyebutkan nama itu adalah doa. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, rahimakumullah. Akikah bukan tradisi, tapi akikah masuk kepada ranah syariat agama, namun tidak disebut dengan kata wajib, tapi dia adalah hukumnya sunnah muakkadah. Kalau seandainya kita belum mengakikahkan anak kita, boleh nggak? Nanti kalau udah gede anak kita akikah sendiri. Misalnya dia punya duit bisnis, lalu dia tanya mamanya, "Mak, saya dulu waktu kecil diakikahin belum?" Kata emaknya, "Gue dulu gak punya duit. Udah, saya mau beli kambing sendiri, mau akikah sendiri. Saya mau bikin selamatan akikah saya." Boleh nggak itu dalam agama? Ada nggak perintah itu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi akikah itu kewajiban orang tua di saat anak baru lahir 7 hari sampai 5 tahun. Itu menurut kaulnya Imam Syafi'i. Tapi yang sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nabi kepada cucunya Imam Hasan dan Imam Husain adalah 7 hari.
lalu ada pertanyaan, katanya tadi akikah itu adalah menebus gadai. Lalu kalau saya sekarang mau akikah, kok dilarang? Kan itu saya gajah diri saya loh. Siapa yang menggadaikan, kepada siapa menggadaikan itu? Kalau mau bicara gadai menggadai, ya tertebuslah anak sebagai gadaian dengan cara memotong dua ekor hewan kurban atau satu ekor hewan kurban. Jadi yang tebus ini orang tuanya dari anak, bukan kemudian anaknya sendiri menebus. Dia itu digadai sama siapa? Dia tidak tergadai. Anak itu lahir kullu mauludin yuladu ala fitrah. Terus bagaimana kalau ibu saya saat saya lahir nggak bisa mengakikahkan anaknya? Jangan khawatir, seluruh umat Islam sudah ditebus pergadaiannya dari Allah oleh orang tuanya kaum muslimin ketika Nabi memotong akikahnya untuk Imam Hasan dan Husain. Jadi beliau mendoakan, saya akikahkan anak saya dan seluruh anak kaum muslimin muslimat yang dia tidak mampu untuk mengakikahkan anaknya. Ya, dengan kata lain, Nabi niatnya waktu mengakikahkan anak menyembelih 2 ekor kambing, atau kalau misalnya 2 anak berarti 4 ekor kambing, itu bukan hanya untuk Imam Hasan dan Husain, tapi untuk seluruh anak kaum muslimin yang kebetulan saat lahir tidak bisa oleh orang tuanya diakikahkan. Dengan kata lain, tidak ada anak umat Islam yang tergadai atau yang belum ditebus dari gadaiannya, sehingga hukum akikah itu tidak menjadi wajib, tetapi disebutkan di sini dengan hukum sunnah muakkadah. Ya, gitu. Gak ada mau pergi haji, ya. Si Uwo mau pergi haji dulu, si Uwo belum diakikahkan, bapaknya lagi susah. Dibeli kambing, motong akikah si Uwo yang beli, si Uwo yang ngasih, utang-utang si Uwo, utang kambing, kita ditanya. Gak bisa, ya. Jadi itu gak ada syariat yang seperti itu. Apalagi laki-laki, udah tua, punya anak, apalagi udah punya cucu, diakikahin. Ya, nah itu. Nah oke, kalau bicara akikah yang seperti itu, mudah-mudahan kita semua adalah anak yang diakikahkan dulu waktu lahir oleh kedua orang tua. Lalu dulu biasanya ada acara 7 bulan, sekarang ganti ada acara 4 bulanan, ya kan? Apakah itu masuk ke ranah syariat? Nah ini kan masalah. Apakah itu masuk ke ranah syariat? Kadang-kadang umat Islam ini senangnya ikut-ikutan gitu ya. Senangnya ikut-ikutan, yang penting dia lihat dulunya bikin, ya udah gue bikin. Apalagi ada bicara masalah bahwa ditiupkan drumnya pas 4 bulan, ya. Nah, kalau memang bicara masalah ditiupkan drumnya 4 bulan, betul. Lalu kalau orang tuanya ingin mendoakan anaknya, yes, oke. Namanya doa mukul ibadah. Tapi kalau kemudian bikin upacara 4 bulanan, 7 bulanan, ini masuk kepada ranah syariat? Tidak, no, tidak ada. Tidak ada syariat. Ya. Yang menyatakan di kitab Agung itu acara 7 bulan ini hukumnya, kemudian pahalanya begini, kalau nggak dikerjakan begini, itu kan masuk kepada ranah syariat. Gitu. Lalu itu pekerjaan apa? Pekerjaan baik, namanya doa. Betul. Kalau baik ada pahalanya nggak? Ya pasti ada pahalanya. Yang jelek pasti ada dosanya, ya kan? Jadi
Pamayak Mangkola Darotin Khairaya Pamayak Mangkola Darotin Sabriyaro. Bukan berarti saya mempersempit, ini jangan dilaksanakan, bukan. Tapi jangan sekali-kali mengatakan bahwa ini adalah bagian daripada syariat agama. Kalau akikah jelas ada dalam kitab fikihnya, berarti dia bagian daripada syariat. Tapi 4 bulan, 7 bulan itu hanya dalam rangka mengiringi anak ketika ditiup kandungnya, mudah-mudahan hidupnya nanti sehat jasmani, sehat rohani. 7 bulan nanti udah mulai dia tua, bacakan surah Yusuf ya, biar gantengnya kayak Nabi Yusuf. Kalau perempuan bacakan surah Maryam biar cantiknya kayak Siti Maryam. Tapi kalau lagi bapaknya doa begitu, saya ngomong mudah-mudahan jangan dikabul gitu. Ya, kenapa? Karena orang Indonesia yang tampangnya kayak begini nggak mungkin punya anak wajahnya kayak Nabi Yusuf, nggak mungkin gitu. Kalaupun dimungkinkan wajahnya kayak Nabi Yusuf, itu akan datang polisi buru-buru nangkep karena orang tuanya bingung. Ini anak kok kayak nggak kayak muka bapaknya, nggak kayak muka anak emaknya, jangan-jangan dia bukan dari bapaknya yang asli. Akhirnya ribut dan DNA segala macam. Akhirnya orang boleh benar-benar dituding ini hasil perzinahan karena berbeda. Bapak kulitnya hitam digaruk ngebul, punya anak kayak Nabi Yusuf bercahaya putih. Bapak rambutnya lurus terujuk, anaknya lain rambutnya keriting hitam. Wah, ini penulisannya, matanya hijau, ya. Wah, kacau kalau begitu. Berarti kalau misalnya pengen kayak anak kayak Nabi Yusuf, saya bilang saya mah nggak mau ngaminin, nggak mau, ya. Takut jadi repot, gitu. Ya, ya. Orang yang pulang dari Arab dari kebingungan, begitu lahir beda anak. Ya, kenapa kita tidak ambil aja baca surat Muhammad? Karena surat Muhammad ini kan jelas surat Nabi kita, khusus Al-Quran kan ada surat Muhammad ya. Kenapa kita baca surat Muhammad? Tahnian, harapannya kita mudah-mudahan anak kita bisa berakhlak, ngikutin akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Sebab ayat tentang akhlak kan ditasarukan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Betul nggak begitu? Jadi wainaka ini mukhatabnya kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi Yusuf. Entah dari tahun berapa saya nggak tahu, emang udah begitu keadaannya. Dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu semua baik dilakukan asalkan kita mengukur diri. Kalau 4 bulanan yang nggak ada dalam kaitannya dengan syariat, 7 bulanan yang nggak ada kaitannya dengan syariat bisa dilakukan. Tapi ketika akikah tidak bisa dilakukan, ini hati-hati. Sebab akhirnya kita melanggar aturan agama yang ada di syariat kita nggak mampu, yang tidak ada di syariat kita mampu. Akhirnya kerjaan kita menjadi sia-sia. Paham ya? Paham ya? Hati-hati. Ini agama ini sensitif. Jadi jangan sembarangan kita ikuti